Kalau Luhut kan kita sudah tahu lah. Ya memang menurut saya di kepala beliau tuh hanya uang, uang, dan uang. Tidak ada pikiran sedikit pun bagaimana negara ini, bukan tidak sedikit pun. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Said Didu akan didukung oleh rakyat dan Din Syamsuddin akan ikut serta. Ancaman Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang akan memidanakan Said Didu gara-gara kritik terkait penanganan corona dan ngototnya pemerintah meneruskan proyek ibu kota baru. Tak diduga malah berbalik menjadi gelombang perlawanan terhadap menteri yang kerap disebut real presiden itu. Dukungan terhadap Said Didu begitu kencang dan juga masif. Bukan saja dari netizen yang membahanakan tagar "We all stand with Said Didu" di seantero dan jagat media sosial hingga menjadi trending dunia. Dukungan pun juga disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional. Di antaranya disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga mantan Ketua MUI Pusat. Said Didu akan didukung oleh rakyat dan saya akan ikut serta. Begitu kata Din Syamsuddin melalui akun Twitter pribadinya @opinidin pada hari Jumat 3 April yang lalu. Din menyampaikan ini menanggapi berita kompas.com yaitu berjudul Luhut Panjaitan akan tuntut Said Didu ke jalur hukum. Selain Din Syamsuddin, tokoh yang menyatakan dukungan kepada Said Didu adalah Imam Syamsi Ali dari New York yang turut menyuarakan dukungannya. Jika Anda alergi bahkan fobia kritikan, jangan duduk di posisi publik. Apalagi dalam sebuah tatanan demokrasi. Marah ataupun tersinggung ketika dikritik oleh rakyat menandakan Anda ini tidak dewasa dalam demokrasi. Demokrasi membuka pintu luas mengoreksi kekuasaan. We all stand with Said Didu. Begitu kata Imam Syamsi Ali di akun Twitternya @syamsiali2 pada hari Jumat 3 April. Memang diketahui sebanyak 198 tokoh dan juga aktivis yang terdiri dari ormas, forum, komunitas lintas generasi, lintas agama, dan lintas suku menyetujui sepenuhnya pernyataan Muhammad Said Didu dan juga Faisal Basri tentang Luhut Binsar Panjaitan yang secara kasat mata sangat mengutamakan kepentingan materi, termasuk membiarkan masuknya TKA Cina dalam wabah virus COVID-19, di mana sangat membahayakan dan juga merugikan rakyat Indonesia. Dalam siaran pers yang diterima oleh Harian Terbit, para tokoh dan juga aktivis mengatakan akan membela berdiri di samping Said Didu dan juga Faisal Basri. Bahkan mereka menuntut Luhut Binsar Panjaitan dipecat dari jabatan Menko Marves karena keberpihakannya terhadap rakyat sama sekali tidak ada. Para tokoh itu pun mengancam jika tuntutan tersebut tak terpenuhi, maka mereka akan meminta pertanggungjawaban Joko Widodo selaku presiden terhadap ketidakmampuannya untuk menertibkan bawahan sehingga membahayakan keselamatan bangsa, baik terhadap penanggulangan bencana pandemi corona maupun penanggulangan krisis ekonomi di mana tengah-tengah keduanya itu krisis masih tetap terus berjalan dan proyek infrastruktur serta proyek mercusuar pembangunan ibu kota baru masih berjalan juga. Tokoh dan aktivis yang membuat pernyataan antara lain seperti Dindin Maulani, mantan Ketua LBH Jawa Barat, M. Rizal Fadilah, anggota Muhammadiyah Jawa Barat, Soekardi. Kemudian ada pula Jenderal Purnawirawan TNI Garut, Iwan Sulanjana dari Majen TNI, Elian V. Hakim, kemudian ada Insinyur Syafril Sofyan, Dedi S. Budiman, dan juga Sugeng Waras. Kemudian ada pula Lili Zuraida yang merupakan alumni ITB, Kun Priyanbodo, kemudian ada pula Indra Adil yang merupakan aktivis 78 dan alumni IPB, Yayat Sudrajat yang merupakan Jenderal Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Radar Tribaskoro yang merupakan aktivis dari Bandung, Usman Nasution yang merupakan aktivis 78, Hatta Taliwang yang merupakan aktivis 78, Musni Umar yang merupakan aktivis 78, dan Jimmy Siahaan, serta tokoh-tokoh lainnya.
Jokowi memang seharusnya mencopot Menteri Luhut, di mana ia tetap menggarap ibu kota baru di tengah wabah corona. Wah, sungguh mengerikan. Persiapan pemindahan ibu kota negara yang terus dijalankan dinilai tidak tepat dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi corona atau COVID-19. Diketahui pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemindahan ibu kota tetap berjalan. Bahkan kementerian terkait sudah melakukan komunikasi dengan beberapa investor untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pernyataan Luhut ini seolah menutup mata dengan kasus pandemi corona. Begitu kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maximus Ramses Lalongkoe, pada hari Minggu 29 Maret kemarin. Harusnya, kata dia, pemerintah bisa lebih peka terhadap kekhawatiran yang tengah dialami oleh masyarakat. Sebab saat ini wabah corona terus-menerus meluas. Berdasarkan data per hari ini, jumlah pasien yang dinyatakan positif corona mencapai 1.285 dengan pasien meninggal 114 orang. Mereka sebagai penguasa seharusnya menghindari dahulu pernyataan-pernyataan yang justru mendapatkan kritikan publik di tengah situasi bangsa yang dilanda bencana dahsyat, bencana yang tak lazim, sehingga hal ini mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan ia berharap Presiden Joko Widodo memberikan tindakan tegas kepada menteri 2 periode tersebut karena dinilai telah menyakiti hati masyarakat. Luhut ini kurang peka dan kurang sensitif dengan situasi saat ini. Dan memang menurutnya Jokowi harus segera mengganti Luhut dari menteri. Begitu tandasnya lagi. Sebelumnya juga diberitakan bahwa juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Marves dan juga Kementerian Koordinator Kemaritiman Jody Mahardi mengatakan proses pemindahan ibu kota negara saat ini masih terus berjalan sesuai dengan rencana. Menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona. Katanya, persiapan masih on the track. Hal itu dijelaskan dalam konferensi video kepada wartawan yang dikutip pada hari Rabu minggu lalu pada 25 Maret. Dia pun juga menjelaskan, kementerian yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan para calon investor yang berminat investasi pada proyek ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu. Tim dari Kemenko Maritim dan Investasi bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan terus melakukan komunikasi secara intens dengan berbagai calon investor dan juga mitra di joint venture untuk pengembangan ibu kota. Pemerintah pun juga terbuka dengan berbagai opsi yang mungkin saja dapat dilakukan. Tentu saja apa yang akan diputuskan dilakukan secara bersama-sama. Untuk diketahui, pemerintah tengah fokus untuk mengerahkan seluruh kekuatan menghadapi pandemi. Virus yang mengakibatkan banyak Indonesia yang positif terinfeksi sampai dengan saat ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran yaitu 62,3 triliun untuk penanganan COVID-19. Dan anggaran ini berasal dari realokasi APBN, baik yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pusat maupun di daerah. Besarnya alokasi anggaran penanganan COVID-19 tidak menutup kemungkinan mempengaruhi anggaran pemindahan ibu kota baru, sebab sumber dana sama-sama dari APBN. Berdasarkan hasil kajian Kementerian PPN atau Bappenas, pemindahan ibu kota negara akan menelan anggaran 466 triliun. Dari kajian itu, 466 triliun tidak hanya didapatkan dari APBN, tapi juga kerjasama pemerintah dan badan usaha serta swasta. Pemindahan ibu kota di tengah wabah corona ini mendapatkan kritik pula. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Faisal Basri, meminta pemerintah untuk sementara waktu menunda segala proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur saat pandemi corona berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Proyek ibu kota harus dihentikan dulu, next atau jedalah 5 tahun. Begitu kata Faisal melalui Instagram INDEF pada hari Jumat 27 Maret. Pasalnya ia menaruh kekhawatiran akibat penurunan penerimaan pajak negara sepanjang tahun 2019 yang telah diketahui bersama hanya mencapai 1.332,1 triliun rupiah.
atau baru sekitar 84,4% dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2019, di mana sebesar 1.577,6 triliun rupiah. Sedangkan ia berujar bahwa Indonesia ini masih memerlukan banyak dana darurat bagi penanganan pandemi corona di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak hanya memangkas dana perjalanan dinas Presiden Joko Widodo hingga mencapai 50% dari total keseluruhan anggaran perjalanan dinas Jokowi, yang mencapai 43 triliun rupiah. Karena bukan uang saja, tapi perhatian pemerintah. Begitu katanya.